Halo mahasiswa-mahasiswi yang selalu semangat dan optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kondisi sekarang masih pandemi teman-teman semuanya. Mau nggak mau kita harus belajar dari jarak jauh, baik tentang aktivitas di laboratorium atau praktikum maupun pembelajaran di dalam kelas. Pada kesempatan ini di semester genap, saya sendiri Arif Darmawan akan bersama-sama dengan kalian akan melampaui yaitu mata kuliah praktikum kimia instrumental 1 nanti dengan judul penentuan kadar logam Zn atau kita sebut bisa dengan sebut seng yang terdapat pada multivitamin dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom atau AAS. Tujuan dari praktikum ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah mempelajari penggunaan alat spektrofotometer serapan atom, dan yang kedua adalah menentukan kadar logam Zn dengan metode ADC standar dalam multivitamin menggunakan spektrofotometer serapan atom. Nah, nanti silakan teman-teman simak step by step analisisnya mulai dari preparasi, terus analisis, dan nanti sampai penentuan akhir perhitungan hasilnya berapa. Simak ya. Kita masuk tahapan preparasi sampel. Bagian pertama, tahapan penentuan kadar Zn dalam multivitamin menggunakan AAS. Terlebih dahulu ditimbang tablet multivitamin yang masih utuh. Langkah selanjutnya adalah menggerus tablet multivitamin yang sudah ditimbang sebelumnya. Jangan lupa mencatat berapa berat tablet multivitamin yang digunakan. Jadi seperti ini adalah wujud dari multivitamin yang sudah ditumbuk halus menggunakan aru mortar. Selanjutnya ditimbang serbuk multivitamin tersebut sebagai berat sampel. Kembali ke neraca. Setelah ditumbuk, langkah selanjutnya adalah menimbang multivitamin yang sudah ditumbuk tadi sebanyak berapa? Sebanyak 5 gram. Setelah angka neraca menunjukkan angka 5 gram, pastikan angkanya tidak berubah-berubah. Tunggu sampai angkanya stabil, baru kita keluarkan sampel serbuk multivitamin dari dalam neraca. Selanjutnya kita masuk ke tahapan destruksi. Dalam analisis kadar Zn pada multivitamin digunakan metode destruksi basah, yaitu menambahkan sejumlah volume asam kuat pada sampel. Dalam hal ini yang digunakan adalah HCl6M sebanyak 20 mili dengan penambahan 2 kali, sehingga total volume HCl yang ditambahkan yaitu HCl6M adalah 40 mili.
Aduk secara merata, pastikan serbuk dari multivitamin tidak ada yang tersisa atau larut sempurna. Setelah diaduk dan dipastikan larut sempurna, untuk memastikan lagi tidak ada endapan, suspensi maupun koloid, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan penyaringan pada sampel menggunakan kertas saring biasa atau bisa menggunakan kertas saring Wordman. Nah, selanjutnya disaring secara perlahan dengan metode dekantasi, yaitu teknik menyaring dengan cara melewatkan larutan pada batang pengaduk kaca. Tunggu hingga semua larutan sampel tersaring sempurna hingga tetes terakhir. Setelah larutan sampel tersaring sempurna, langkah selanjutnya adalah pembuatan sampel yang siap untuk dianalisis, tentunya menggunakan metode adisi standar. Baik, kita masuk ke tahapan preparasi sampel multivitamin tahap kedua, yaitu disiapkan terlebih dahulu labu takar ukuran 100 ml yang sudah diberi label ya, dan juga filtrat hasil penyaringan sampel yang tadi kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya dipipet filtrat hasil penyaringan sebanyak 1 ml ke dalam labu takar yang sudah disiapkan. Selanjutnya diencerkan menggunakan HCl dengan konsentrasi 0,1 m hingga tanda batas labu takar. Jangan lupa hingga tanda batas, jangan lebih dan jangan kurang. Bila ragu-ragu atau takut kelebihan, bisa menggunakan pipet tetes untuk memastikan meniskus dari larutan tersebut berada tepat di atas tanda batas labu tersebut. Setelah tepat pada tanda batas labu, langkah selanjutnya adalah kita gocok sampel tersebut secara perlahan hingga nanti siap digunakan untuk analisis. Setelah preparasi sampel selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pembuatan larutan standar adisi. Sudah dipersiapkan sebanyak 7 labu takar dengan volume 50 ml yang tentunya sudah dikasih label ya, mulai dari 0 ppm yang paling kecil hingga yang paling besar adalah 2,5 ppm.
Metode yang digunakan adalah metode kurva adisi. Maka pada labu yang nanti diisi oleh lautan standar terlebih dahulu diisi dengan volume sampel, yaitu sebanyak 1 mili, sehingga pada labu dengan label 0 ppm nantinya isinya hanya 1 mili sampel, lalu diencerkan menggunakan aquades hingga tanda batas. Berbeda dengan labu-labu yang lain, sama semuanya diisi dengan 1 mili sampel. Selanjutnya diisi dengan larutan standar yang sudah dihitung menggunakan rumus pengenceran. Oh ya, terlupa. Pada pembuatan larutan sampel ini telah dilakukan pengenceran secara bertingkat, yaitu dari 1000 ppm menjadi 100 ppm, lalu 100 ppm diencerkan menjadi 50 ppm, dari 50 ppm diencerkan menjadi 10 ppm, yang nantinya akan diencerkan menjadi 0 ppm sampai 2,5 ppm. Bisa disimak, itu merupakan volume larutan standar yang harus dipipetkan ke dalam labu tersebut yang telah dihitung menggunakan rumus pengenceran. Setelah itu, jangan lupa diencerkan menggunakan aquades hingga tanda batas. Sebelum melakukan analisis, terlebih dulu kita harus mengenal bagian-bagian dari instrumentasi AAS. AAS yang dimiliki oleh Laboratorium Instrumentasi Kimia yaitu Bak Scientific dengan number seri 205. Salah satu bagian terpenting dari instrumentasi AAS itu adalah sumber radiasi. Sumber radiasi disebut dengan lampu hollow cathode lamp atau disingkat lampu HCl. Jadi, lampu HCl ini terbuat dari logam tertentu. Misal, kita menganalisis Zn, maka lampu HCl yang digunakan juga harus terbuat dari logam Zn. Setelah dari hollow cathode lamp, di sini ada tempat atomisasi. Nah, tempat atomisasi ini terdiri dari nebulizer, spray chamber, selain itu mixing chamber yang putih, dan burner sebagai pembakarnya. Jadi nanti sampel masuk melalui pipa kapiler ini disedot, kemudian untuk logamnya dia akan teratomisasi. Nah, keluar akan teratomisasi, kemudian kembali lagi ke emisi dengan memancarkan energi yang ditangkap oleh monokramator. Dari monokramator, kemudian sisa pelarutnya itu akan terbuang ke sini sebagai limbahnya. Melakukan preparasi sampel dan standar, saatnya tahapan terakhir yaitu analisis untuk mengetahui nilai absorbansinya. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa sampel yang akan dianalisis menggunakan AAS nanti akan disedot melalui
selang kapiler. Nah, sehingga selang kapiler ini harus dalam kondisi tercelup oleh Aquades. Pertama-tama, untuk melakukan analisis nilai absorbansi, yang kita analisis dulu adalah standar dengan konsentrasi yang paling rendah, yaitu 0. Pastikan selang kapiler masuk sampai ke dalam labu. Selanjutnya, kita tekan tombol read, diikuti dengan tombol enter. Nanti nilai absorbansi akan muncul pada layar. Proses analisis dilanjutkan sampai pada labu terakhir. Kita bisa lihat semakin tinggi konsentrasi, nilai absorbansinya semakin naik. Oke, baik, itu tadi adalah tahapan dari penentuan kadar logam Zn pada multivitamin menggunakan alat AAS. Mulai dari preparasi, pembuatan lautan standar, pembuatan sampel adisi, lalu penentuan nilai absorbansinya. Nah, untuk itu pembahasan tentang perhitungan hasil akhir nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di pertemuan Zoom meeting pada saat kita praktikum. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan analisis logam Zn ini, atau nanti akan saya lemparkan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab langsung mendapat nilai bagus. Ya, jangan di skip jangan di skip videonya, disimak dengan baik karena di setiap bagian itu akan ada pertanyaan yang akan saya lontarkan pada saat Zoom meeting. Jadi, selamat belajar teman-teman, tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.